Bisa saja Sri Mulyani akan menegur keras Anies soal anggaran tak wajar itu. Ternyata Anies pernah ditegur oleh Bu Menteri Sri Mulyani loh. Jadi ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Sebenarnya datanya sudah ada secara digital. Karena itu kemarin waktu itu saya sudah panggil beberapa kali. Jauh sebelum ketika screen capture beredar dan lain-lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa dengan sistem yang ada sekarang, anggaran yang nanti dihasilkan itu anggaran yang mencerminkan rencana pembangunan, mencerminkan kepentingan publik dan menyelesaikan masalah. Karena di sini masyarakat juga bisa tahu. Waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa? Biar kelihatan kalau di Musrenbang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan, misalkan kita kan by masyarakat usul, kalau misalkan tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan, ini bisa menjadi info untuk gubernur. Sebenarnya Pak Anies kalau misalkan mau terbuka dari zamannya RKPD, KUHP-PAS, yang seperti ini tidak akan terjadi. Nah, pertanyaannya, ini tanggung jawab siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Pemprov DKI Jakarta? Kenapa? Karena ia adalah eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengurus hajat hidup warga Jakarta. Itu. Sayangnya, saat ini Pemprov DKI hanya menganggarkan instalasi air bersih sebesar 200-an miliar per tahun. Nah, 200 miliar per tahun ini kita bandingkan dengan dana Formula E yang hampir 1.000 miliar atau 1 triliun yang saat ini sedang raib, tak berbekas. Teguran itu sudah pasti terkait masalah anggaran juga, yaitu biaya perjalanan dinas yang jumlahnya besar sekali. Biaya perjalanan dinas Pemprov DKI Jakarta justru melebihi batas dari pemerintah pusat. Nah, kok bisa begitu? Maka apa yang terjadi dahulu itu bisa kita kaitkan dengan kejadian sekarang. Ini adalah kaitannya tentang model karakter orang. Bahkan sebenarnya sebelum kampanye Pilkada DKI tahun 2017 itu, Anies sudah diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan padahal masa kerjanya belum selesai. Dan dengan bahasa yang agar tidak terkesan sebagai pecatan, ia mengatakan dicukupkan. Ya, pintar memang meramu kata-kata untuk sesuatu yang jelas hingga menjadi tidak jelas. Bahkan kata pulau reklamasi pun dirubah dengan pantai reklamasi. Anies itu memang jago banget meramu kata. Seperti kalimat merajut tenun kebangsaan juga pernah digulirkannya. Namun saat pilkada yang kita saksikan adalah merajut tenun kekuasaan. Karena begitu buas dan kotornya pertarungan pada Pilkada DKI tahun 2017 itu. Sarah dimainkan dengan sangat sadis karena memang Anies dan timnya waktu itu tahu betul bahwa Ahok sulit dikalahkan dengan program-program, jadi hanya bisa dengan dijatuhkan dengan masalah agama dan etnis, Ahok pun bisa jatuh pada akhirnya. Dan masa itu sudah lewat, tapi tetap saja menjadi pelajaran penting yang tak bisa dilupakan. Dan itu membuka pikiran kita betapa banyaknya makhluk yang begitu puas dengan mengatasnamakan agama. Pilkada DKI 2017 adalah gerbang memetakan kekuatan para kaldrun dan elit politisnya. Karena itulah istilah manipulator agama yang diusulkan Pak Jokowi saya kira sangatlah tepat. Background Anies sampai dia menjadi gubernur perlu dianalisis. Saya kira Jokowi memecat menteri itu bukan karena tanpa sebab dan bukan juga karena Jokowi ingin menjadi gubernur. Seperti ilmu cocok logi para pengamat dadakan, ya kemungkinan besarnya Anies punya kesalahan dan sempat terdengar kabar tentang masalah anggaran pameran buku di luar negeri. Apakah memang keahlian Anies selain pandai merangkai kata juga merangkai anggaran jadi mekar mengembang? Ya, untuk biaya perjalanan dinas Pemprov DKI saja yang ditegur oleh Bu Sri Mulyani tahun 2017 itu terlihat jelas selisihnya dengan pusat, hampir 3 kali lipat. Kalau di pusat hanya 480.000 per orang per hari, sedangkan Anies menganggarkan 1,5 juta per orang ya per harinya. Jadi kalau jumlah orangnya banyak kan bisa bengkak tuh biayanya. Apalagi kalau kualitas kerjanya nggak maksimal atau nggak becus, ya negara rugi dong dan buntutnya rakyat yang dikhianatin. Duit rakyat dihambur-hamburin begitu aja, emang menjengkelkan. Dari teguran ini dan apa yang terjadi saat ini bisa lebih menguatkan apa dan bagaimana
Anies dalam memimpin Jakarta. Jadi kalau ramai-ramai masalah anggaran rem Aibon dan anggaran-anggaran lainnya itu nampaknya nggak perlu heran, tapi cukup harus melakukan segera tindakan agar tidak terulang lagi. Ya, mungkin temuan anggaran yang tidak wajar dan aneh ini adalah kondisi yang mencapai puncak dari kebobrokan itu. Pasalnya dengan teknologi e-budgeting yang begitu canggih, menjadi penghalang bagi para maling anggaran untuk bereaksi seperti di zaman-zaman sebelum Jokowi dan Ahok. Para maling ini memang sangat tidak menyukai Ahok, tapi Ahok sudah membuat sistem agar malingnya kewalahan atau justru malah akan ketahuan. Jadi sudah bisa dideteksi secara jelas sebenarnya, tinggal diperiksa dengan lebih teliti dan lebih detail